Saya tunjukkan satu dalil yang insya Allah bisa kita jadikan sebagai acuan dalam masalah ini. Sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Hadisnya riwayat Bukhari. Ya. Dan juga diriwayatkan oleh Muslim. Kalau di sini riwayat Muslim. Bukhari Muslim ya. Bukhari Muslim, Nasai dan yang lainnya. Nah, kita buka hadisnya. Dari sahabat Jabir bin Abdullah, Ar-Rawi di sini adalah Jabir bin Abdullah. Beliau bercerita, "Kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin." Aku pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah safar. Fa'ya jamali. Ya. Namun kemudian ontaku itu sudah kepayahan, sehingga nggak bisa menyusul onta yang lain. Fa'aradtu an usayyabah. Dan saya ingin untuk melepas onta ini. Sayyaba yusayyibu, ja'alahu saibatan. Sayyaba yusayyibu artinya onta itu dilepas. Seperti onta saibah. Onta saibah di masa silam itu kan tidak boleh ditunggangi, dilepas. Sehingga keluyuran dewe sakarepmu gitu ya. Terserah kamu mau jalan sendiri, silahkan. Falahiqani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemuiku. Jadi ceritanya ini dalam rombongan, Nabi sallallahu alaihi wasallam paling belakang. Dan pemimpin rombongan di masa silam itu selalu paling belakang. Karena kan pemimpin nggak mungkin ditinggal. Ketika pemimpin rombongan itu di belakang, dia nggak mungkin ditinggal. Pasti nanti akan ditanya, di mana pemimpinnya. Tapi kalau anggota rombongan yang lain mungkin ada yang ketinggalan. Makanya pemimpin paling belakang. Kalau ada anggota rombongan yang ketinggalan, nah pemimpin bisa menemuinya. Bisa disusul oleh pemimpin. Akhirnya didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadarabahu, lalu onta itu ditepuk. Ya, ditepuk dan didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasara sayran lam yasir mithlahu. Ya. Maka onta ini pun lari dan belum pernah lari sekencang ini dan mengalahkan onta-onta yang lain. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bi'nihi biwukiyah, jual ontamu seharga 1 ukiyah. Qultu, kata Jabir, la, saya enggak mau. Rasulullah SAW mengatakan, bi'nihi biukiyah, jual ontamu dengan harga 1 ukiyah. 1 ukiyah atau 1 ukiyah nilainya 40 dirham, kurang lebih 4 dinar ya. Fabi'tuhu biwukiyah, aku pun menjual onta itu dengan harga 1 ukiyah. Wastathnaitu khumlanahu ilal Madinah, dan aku minta syarat untuk menggunakan onta ini, aku minta izin kepada beliau untuk menggunakan onta ini sampai di Madinah. Falamma balagana al-Madinah, ketika kami sampai di Madinah, ataitu bil jamal wabtaghaitu thamana, aku membawa onta itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku minta bayarannya. Lalu dibayar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma raja'tu, lalu kemudian aku pulang. Fa arsala ilayya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh seseorang untuk menyusulku. Faqala, lalu beliau mengatakan, akhirnya Jabir balik. Setelah dibayar 1 ukiyah, Jabir pulang. Kemudian ada orang yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyusul Jabir. Kamu dipanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Balik Jabir. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
atarani innama ma kastuka liakhudha jamalak. Menurutmu aku mau merampas ontamu? Khud jamalaka wa darahimak. Ini silahkan ambil ontamu dan uangnya bawa. Sehingga ontanya dikembalikan oleh Nabi SAW dan Jabir tidak diminta untuk mengembalikan uangnya. Baik, kepentingan kita dari hadis ini, hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim, An-Nasa'i dan yang lainnya. Kepentingan kita dari hadis ini, di mana Nabi SAW melakukan akad jual beli onta? Di mana? Di perjalanan. Di mana Nabi SAW dan Jabir melakukan serah terima objek onta? Di Madinah. Uangnya diserahkan di Madinah, ontanya diserahkan di Madinah. Baik, kita paham itu ya dari hadis ini. Pertanyaan berikutnya. Sejak kapan onta itu pindah hak milik menjadi milik Nabi SAW? Sejak akad di perjalanan atau sejak diserahkan kepada Nabi SAW? Jawabannya sejak di perjalanan. Apa dalilnya? Kalimat ini, wastathnaitu humlanahu ila ahli. Dan aku minta izin kepada beliau untuk menggunakan onta ini sampai ke Madinah. Kalau onta itu masih milik Jabir, nggak perlu dia minta izin. Uang itu miliknya. Tapi karena ini sudah diakad, onta ini sudah diakadkan, sehingga jual belinya sah, maka onta ini sudah pindah hak milik menjadi milik Rasulullah SAW. Makanya Jabir minta syarat agar dipakai sampai di Madinah. Baik. Wallahu ta'ala alam. Maka antum bedakan antara akad dengan serah terima objek akad, yang ini bisa jadi berbeda.